Woi guys, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, baik Ri. Lawasnya kita nih kada pertemuan kayak ini kumpul-kumpul. Kangen juga lawan bacotan buah nih kam. Asli nih, apalagi sekarang gak asik lagi. Gara-gara pandemi gini kita jadi dibatasin buat ngumpul kemana-mana. Iya, aku mau kuliah tatap muka. Capek woi, kuliah online, rintangannya banyak banget. Ih asli bener banget Sal, tiap hari yang ditatap laptop mulu, berteman enggak, apa kita nggak bosan? BTW Rarah mana ya, kok nggak join? Maaf, aku baru join. Aku tadi kasihkan nonton YouTube lah. Pas lihat notif baru ingat kalau hari ini kita ada Zoom meeting. Nonton YouTube kah? Ketiduran Rah? Iya, nonton YouTube lah. Aku kan anaknya nggak moloran kayak kamu. Nonton apaan sih? Sampai asik banget. Itu loh, nontonin Perang Dunia Kedua antara Amerika sama Jepang. Asik aja gitu, liatin sejarah-sejarah mereka dulu. Apalagi kan sekarang mereka sudah jadi negara maju. Kirain dulu mereka tuh nggak pernah susah, ternyata sama aja. Oh iya. Ternyata mereka pernah susah juga. Emang di Jepang sistem pemerintahnya kayak gimana sih? Kalau dari yang aku baca sih Jepang itu negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan lupa, pokoknya mereka itu di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Perdana Menterinya Jepang. Pemerintah parlemen, Pit. Nah iya itu. Nah gini, jadi Jepang itu menganut sistem negara monarki konstitusional yang mana sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Nah, sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang tuh diatur dalam konstitusi hanya sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat aja. Dan Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara secara konstitusional. Oh gitu. Terus Perdana Menteri tadi? Nah, Perdana Menteri dan anggota terpilih Jepang juga memiliki kekuasaan. Sedangkan kedaulatan tuh sepenuhnya di tangan rakyat Jepang. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sendiri itu diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen gitu. Gitu. Parlemen di Jepang ada dua kan rasanya. Ada majelis tinggi sama majelis rendah kalau nggak salah. Darah benar, jadi kabinet Jepang itu beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Nah terus, si Perdana Menteri ini adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di majelis rendah. Walaupun jabatan kepala negara ada di tangan kaisar, fungsi kaisar sebagai kepala negara itu cuma sebagai seremonial belaka. Oh iya, paham. Di Jepang itu punya partai juga kan? Kayaknya seperti sistem multipartai gitu kan? Afik, jadi mereka itu punya 6 partai besar. Antara lain itu yang pertama ada Partai Liberal Democratic Party atau Partai Birokrat Pengusaha Petani. Terus yang kedua itu The Japan Socialist Party, itu Partai Buruh. Terus kalau yang ketiga The Komeito, itu penganut agama Buddha. Keempat Partai The Democratic Socialist atau Partai Buruh. Yang kelima itu Partai The Japan Komunis atau Partai Komunis. Terus yang keenam itu The United Social Democratic Party atau Partai JSP Sosial Sayap Kanan. Widih, kok kamu tahu Pit? Iya dong, kan aku belajar. Dulu tuh aku kayak pernah disuruh ngehafalin gitu loh sama guru PKN ku, makanya ingatnya sampai sekarang. Oh dan ya, aku juga pernah dengar kalau mereka atau Jepang ini punya 3 prinsip gitu. Jadi yang pertama ada kedaulatan rakyat dan peranan kaisar tuh sebagai simbol. Yang kedua, mereka tuh suka perdamaian. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Nah yang ketiga ini ada nama konstitusinya. Cuman Jepang-Jepang gitu deh, aku lupa namanya. Iya, Shinjintai namanya, dan aku juga baru tahu di mana dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Nah itu tuh. Terus kalau Amerika tentang sistemnya dan segala macamnya, apa beda sama Jepang tadi? Iya, beda Ri. Kalau Amerika itu sama kayak kita pakai sistem pemerintahan presidensial di mana
presiden sebagai badan eksekutif, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu, tapi mereka ini melakukan pemilu 4 tahun sekali dengan menggunakan sistem elektoral POTS namanya. Iya. Sama mau nambahin. Dalam sistem federal Amerika Serikat itu, biasanya warga negara tunduk pada tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, kedua negara bagian sama pemerintah daerah. Nah, terus pemerintahan Amerika Serikat sama dengan Indonesia. Sistemnya ada 3 tuh, yang trias politika itu. Jadi ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Sama, negara Amerika ini menggunakan sistem persekutuan atau federalisme, di mana negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Nah, terus negara pusat ini berkuasa terhadap beberapa perkara, seperti penciptaan mata uang Amerika, serta kebijakan pertahanan. Tapi, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing, seperti hak pengguguran bayi dan hukuman maksimal dalam undang-undang. Oh gitu. Terus mereka juga multi partai kayak Jepang? Enggak, Ri. Amerika itu menganut sistem dui partai. Jadi di sana itu ada 2 partai dominan. Yang pertama itu Partai Demokrat dan yang kedua itu Partai Republik. Wih, teman-teman aku pada pintar semua, gila. Bangga aku. Kirain bisanya cuman gosip doang. Dasar, enggak lah. Ini tuh gibahnya harus seimbang. Ini gibahnya gibah berkualitas. Tapi ada nggak ya persamaan negara Jepang sama Amerika ini? Ada Pik, sistem pemilu mereka yang sama-sama distrik, terus pembagian kekuasaan mereka secara trias politika, sama sistem ekonomi mereka yang liberal kapitalis gitu. Oh, bentar. Aku buat kesimpulan ya. Berarti persamaan Jepang dan Amerika itu terletak di sistem pemilu yang sama-sama distrik ya. Terus pembagian kekuasaan juga trias politika, sama sistem ekonominya yang liberal kapitalis ya. Sedangkan perbedaannya sih kayaknya sistem pemerintahan Amerika itu presidensil, sedangkan Jepang parlementer. Terus pada kepala negara dan kepala pemerintahannya, Amerika Serikat tuh mengangkat seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan di Jepang, kaisar sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Mantap, Dok. Boleh juga ya kita semua ngobrol pengetahuan kayak gini, nambah-nambah ilmu malahan. Iya, berasa jadi tambah pintar loh aku. Masa sih, Ri? Adang. Tapi menurut Buah Nikam, pelaksanaan dari negara-negara mereka ini tuh ada nggak sih kekurangan sama kelebihannya gitu? Soalnya kalau kita lihat tadi, mereka masih mampu untuk bertahan maju terus sampai saat ini. Pasti ada lah kekurangan dan kelebihannya. Masa iya dalam sebuah negara nggak ada keunggulan dan kekurangannya? Tapi aku penasaran juga sih sama kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan mereka. Ya nih, kalian ada yang tahu nggak? Ini loh, kemarin aku ada sempat baca-baca artikel gitu tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan Jepang. Jelasin dong, Sal. Penasaran nih. Bentar aku nyela dikit. Sistem pemerintahan Jepang tadi kan parlemen dengan monarki konstitusional, bener kan? Tadi siapa yang jelasin, aku lupa deh. Iya, itu Rah. Nah, jadi aku mau kasih tahu kelebihan dulu deh. Tapi ini dari yang aku baca ya. Pertama, kebijakan dapat ditangani secara cepat. Terus yang kedua itu adanya kejelasan dalam garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, pengawasan dari parlemen sangat kuat terhadap kabinet. Yang keempat, mampu menetapkan waktu dalam administrasi. Yang terakhir yang aku baca, dapat menghasilkan keadilan sosial dengan ketentuan konstitusional. Woi, Sal, lanjut Sal kekurangannya. Kekurangan tuh ada beberapa. Pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung dari mayoritas kedudukan parlemen. Hah? Kenapa itu bisa jadi kekurangan, Sal? Jadi bisa aja tuh kabinetnya yang dijatuhkan parlemen, bisa juga kabinet yang mengendalikan parlemen. Bener kan gitu?
Nah, iya, betul kata Rara. Ya udah, aku lanjutin ya. Iya, Sal, lanjut. Kedua, anggota kabinet yang berasal dari parlemen dan partai mayoritas bisa aja tuh nguasain parlemen. Terus yang ketiga, parlemen jadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan tinggi, bisa dibilang eksekutif lah. Terus yang keempat, terbatasnya pengetahuan dan pengalaman monarki. Nah, gitu aja sih yang aku baca-baca ya. Makasih banyak loh Sal pengetahuannya. Nanggung nih, kan kita lagi bahas Jepang sama Amerika nih. Dan Jepang sudah kita bahas sistem pemerintahannya. Sekarang Amerika lagi lah. Pik, cari tahu lah sendiri. Ya kan siapa tahu ada yang tahu atau pernah baca gitu. Tapi aku ada sempat nonton YouTube 2 hari lalu. Kalau nggak salah deh, kelebihan sistem parlemen Amerika tuh, tapi aku nggak tahu kekurangannya tuh apa. Nanti deh aku tambahin kekurangannya. Nah kan ada yang tahu. Gini nih gunanya teman. Iya. Ya udah, Rah, kelebihannya apa dong? Aku di sini kemarin nonton yang sistem pemerintahan presidensialnya aja ya. Yang pertama tuh mampu membuat badan eksekutif lebih stabil karena nggak bergantung pada parlemen. Kedua, kejelasan masa jabatan badan eksekutif. Ketiga, lembaga eksekutif dapat membuat program kerja kabinet dengan mudah atau gampang lah gitu. Terakhir, lembaga eksekutif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena bisa diisi oleh orang lain yang di luar dari badan eksekutif. Oh, itu aja, Rah. Itu aja sih yang aku tahu. Mungkin banyak lagi ya. Cuma aku taunya yang itu aja. Tadi Rido mau nambahin kekurangannya kan? Dang. Jadi seingatku nih, ini udah lama sih aku bacanya. Jadi tuh Amerika kan nganut sistem presidensial. Jadi, kekuasaan presiden tuh di luar pengawasan badan legislatifnya dalam membuat keputusan. Satu lagi, kebijakan publik tuh biasanya hasil dari tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif dan terjadi keputusan yang kurang tegas. Dan makan banyak waktu juga. Itu sih seingatku kekurangannya. Wah, ilmu banget nih penjelasan-penjelasan kayak gini tuh buat kita-kita semua. Nah, kan seru. Ini kita baru bahas beberapa topik aja. Dari partai-partai mereka, gimana? Apa ada kekurangan dan kelebihannya juga? Iya, aku tahu tuh kelebihan multipartainya Jepang. Kekurangannya Pit, tahu juga nggak? Tahu kok. Nah, jadi kelebihannya itu yang pertama, kebebasan mendirikan partai. Yang kedua, parpol melakukan kontrol sosial yang lebih banyak. Dan yang ketiga, masyarakat di banyak pilihan partai. Berarti kurang lebih sama ya kayak di Indonesia. Iya dok, kurang lebih sama kayak di Indonesia. Weh, aku penasaran nih sama kekurangannya. Apakah sama kayak Indonesia? Ya, nggak jauh beda lah, sama-sama multipartai juga. Jadinya tuh kekurangan pemerintah nggak punya kestabilan karena banyaknya partai yang ada. Dan harus adanya koalisi juga. Jadinya menyulitkan untuk menyatukan pemikiran dalam mendukung pemerintah. Terus kalau sistem duipartai gimana? Amerika kan pakai sistem gitu. Nah, kalau di partai, kelebihannya proses sistem pemilihan umum yang dilakukan tuh hasilnya dalam sistem distrik selalu mayoritas. Dan program kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan lebih baik karena hanya menyatukan dua pemikiran partai politik aja gitu. Dok, aku tambahin dikit ya. Terus untuk kekurangannya, terhambatnya pertumbuhan dari partai-partai kecil. Oh gitu ya. Jadi lebih baik yang mana ya itu? Kalau disuruh milih sih kita nggak bisa milih mana yang baik atau enggaknya. Karena masing-masing tuh punya kekurangan sama kelebihan juga. Tapi bener juga sih gitu. Nah, kita kan bahas partai, kenapa kita nggak bahas distriknya juga? Kali ini biar aku jawab guys. Kelebihan sistem distrik Jepang itu, yang pertama itu mampu mendorong terjadinya integrasi antar partai. Yang kedua, mampu meminimalisir terjadinya perpecahan partai dan menghambat pembentukan partai baru. Selanjutnya itu dapat menambah penyederhanaan partai.
Mantap Re, mantap tuh. Mau nambahin kekurangannya ya, jadi suara minoritas itu nggak diperhitungkan sama kabinet yang terpilih dari perwakilan rakyat. Mereka akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat distriknya. Aku mau nambahin kelebihan sistem distrik Amerika ya. Silahkan Dok, tambahkan. Nah, dengan senang hati kami ngedengerinnya. Nah, jadi kelebihannya tuh mampu mendorong terjadinya integrasi antar partai. Terus dapat meminimalisir perpecahan dan pembentukan partai baru, serta mendorong penyederhanaan partai secara alami nih. Selanjutnya, adanya kedekatan antara kandidat dan pemilihnya, gitu kawan-kawan. Ya udah aku nambahin ya. Iya boleh tambahin Rah. Jadi di Amerika tuh ada namanya Electoral College. Nah, kelebihan Electoral College itu dapat memberikan suara bagi negara bagian kecil, memberikan fokus pada kandidat, mampu menghindari recount atau penghitungan suara ulang, untuk mencegah penggelembungan suara atau suara palsu gitu. Aku tahu nih. Dan kekurangannya itu membuat suara antara individu itu nggak relevan. Karena kalau suatu suara negara bagian tuh memberikan suara tertentu, maka para elektor tuh bisa memberikan suara lain. Dan juga bisa dikatakan rumit deh pokoknya. Wih, pengetahuan kalian luar biasa guys. Udahan yuk, aku ada yang mau dikerjain nih. Yuk, udahan yuk. Ya udah, nanti lagi deh kita sambung kapan-kapan ya. Makasih udah banyak kasih ilmu ya, aku jadi banyak tahu deh. Makasih semuanya, dadah. Makasih ya, dadah. 電気入れてよ